Pesona ala calon presiden dan calon wakil presiden terus berlanjut di masa kampanye ini. Ketiga pasangan calon ini memang berkejaran dengan waktu untuk meraup pemilih, terutama pemilih yang masih bimbang dengan pilihannya. Debat menjadi salah satu pilihan, namun itu saja tidak cukup. Mereka harus turun gunung menemui rakyatnya di berbagai pelosok daerah. Dari hasil survei Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember menunjukkan adanya pergeseran penguasaan capres di Jawa Tengah. Anies Baswedan di Jawa Tengah pada Agustus 2023 berada di angka 1,6% dan pada Desember 2023 di angka 4,1%. Lalu Capres Prabowo Subianto pada Agustus 2023 ada di angka 19,6% dan pada Desember 2023 ada di angka 29,6%. Sedangkan Capres Ganjar Pranowo pada Agustus 2023 ada di angka 62% dan Desember 2023 di angka 31,6%. Perolehan suara Capres-Cawapres di Provinsi Jawa Tengah bisa memengaruhi perolehan suara secara nasional. KPU mencatat total DPT di Jawa Tengah sebanyak 28,2 juta pemilih atau 13% lebih dari total DPT nasional sebanyak 204,8 juta pemilih. Provinsi Jawa Timur disebut menjadi kunci kemenangan pada Pilpres 2024. Sejak pemilihan langsung pada tahun 2004 lalu, pemenang Pilpres adalah calon yang menang di Jawa Timur. Sama halnya dengan Pilpres 2024 mendatang. Provinsi Jawa Timur masih jadi wilayah rebutan para kandidat untuk mendulang suara. Survei elektabilitas dari ketiga calon presiden dan wakil presiden di Jawa Timur selalu jadi sorotan. Dilansir dari Kompas TV, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka melambung tinggi di atas kedua pasangan lain. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember, elektabilitas Prabowo Gibran naik di angka 40,9%. Dari survei pada Agustus yang ada di angka 28,2%. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, harus menurun menjadi 18,6% dari hasil survei pada Agustus lalu, sebesar 41,1%. Yang tak jauh berbeda perbandingan elektabilitas terjadi pada pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Di Agustus, Amin memperoleh elektabilitas 10,9%, kemudian menurun di Desember 2023 menjadi 10% saja. Pasca debat Capres Perdana, Center for Strategic and International Studies atau CSIS merilis survei elektabilitas Capres-Cawapres. Hasilnya, elektabilitas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meningkat di 26,1%. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan perolehan 43,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi bontot 19,4%. Dalam survei dengan metode tatap muka tersebut, 6,4% responden merahasiakan pilihan, sementara 4,5% responden belum menentukan pilihan. Selain CSIS, survei terbaru elektabilitas Capres-Cawapres juga dirilis indikator politik. Hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dengan 46,7% suara. Di bawahnya ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 24,5% suara. Terpaut tipis di bawahnya ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 21% suara. Dalam survei ini sebanyak 7,8% suara memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Terlepas dari hasil survei, pilihan kini ada di tangan Anda. Jangan sia-siakan suara Anda, karena satu suara rakyat bisa jadi penentu masa depan bangsa.